data, kemudian kita cari deviasinya gitu ya, standar deviasi atau variannya seperti itu ya. Nah, namun setiap kuantifikasi nilai pengukuran dan pernyataan batas error itu tetap merupakan kuantitas statistik karena sifat error acak dan fakta bahwa gangguan besar atau disturbansi yang besar dalam besaran yang diukur itu terjadi dari waktu ke waktu tadi yang tidak bisa kita prediksi tadi ya. Gitu ya. Nah, hal terbaik yang bisa dilakukan yaitu menyatakan pengukuran dalam bentuk probabilistik. Artinya misalkan tadi ya alat ukurnya itu di datasheet dia tertera 99%, artinya tingkat errornya hanya 1% misalkan seperti itu. Atau kalau 95% dia tingkat kepercayaannya 95%, artinya errornya berapa? Errornya kurang lebih 5% seperti itu. Jadi kalau di alat ukur tidak ada yang probabilitasnya 100% gitu ya, pasti ada errornya karena munculnya ini tadi error acak atau error random yang tidak bisa kita prediksi itu tadi. Gitu. Jadi biasanya dinyatakan dalam probabilitas atau persenan gitu ya, persen tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan gitu ya. Kemudian sumber error dalam sistem pengukuran itu harus diperiksa dengan cermat ya untuk menentukan jenis error apa yang muncul gitu ya. Misalkan ini tuh error yang muncul itu akibat error sistematik atau error yang acak atau random tadi gitu ya. Dan untuk menerapkan penanganan yang tepat, artinya bagaimana cara mengurangi errornya seperti itu ya. Misalkan dalam kasus pengukuran data manual atau alatnya yang analog gitu ya, nah pengamat manusia itu dapat melakukan pengamatan yang berbeda pada setiap percobaan gitu ya. Kemudian untuk asumsinya tadi ya, kalau kita melakukan pengukuran berulang gitu ya, kita bisa memberikan asumsi bahwa kesalahan acak gitu ya. Nah, rata-rata pembacaannya kemungkinan besar mendekati nilai yang benar gitu. Artinya kalau kita melakukan pengukuran berulang terus nilainya itu tidak terlalu drastis dari misalkan pengukuran pertama, kedua, ketiga dan keempat itu mendekati. Nah, itu kita bisa mengasumsikan pengukurannya relatif bagus atau benar gitu ya, artinya mendekati nilai yang benar gitu. Namun hal ini hanya berlaku selama pengamat tidak melakukan kesalahan sistematis, artinya kita yakin hal itu kalau benar-benar desain atau selama kita mengambil data itu tidak ada kesalahan sistematis tadi ya. Jadi benar-benar pengukurannya proper seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi diharapkan tidak terjadi kesalahan paralaks tadi yang dalam pembacaan skala tadi ya, skala jarum itu tadi ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini koreksi harus dilakukan untuk error sistematis atau bias dalam pengukuran sebelum teknik statistik diterapkan untuk mengurangi dampak error acak. Tadi kan kalau untuk error acak cara menanggulanginya dengan melakukan pengukuran berulang kali atau berulang itu ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, nah itu benar-benar harus sudah dipastikan cara pengambilan datanya itu proper, tidak ada kesalahan gitu ya, supaya errornya itu tidak semakin besar, seperti itu ya maksudnya. Nah, kemudian untuk error sistematis dalam output instrumen itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Jadi ini yang terkait dengan instrumen tadi ya, error sistematis dalam output instrumen itu disebabkan oleh faktor-faktor yang melekat pada pembuatan instrumen yang timbul dari toleransi pada komponen-komponen instrumen sendiri atau pada fabrikasi instrumen itu sendiri gitu ya. Nah, bisa juga timbul karena keausan itu artinya alat ukurnya itu sudah kita pakai berkali-kali gitu, artinya sudah cukup lama gitu ya. Artinya kan kalau alat ukurnya sudah lama dan dipakai berulang kali dia akan lama-lama aus gitu ya. Jadi bisa juga timbul karena keausan pada komponen instrumen dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam kasus lain, error sistematik itu disebabkan oleh pengaruh gangguan lingkungan atau gangguan sistem pengukuran akibat kita mengambil data. Jadi akibat tindakan pengukuran itu ya akibat kita ketika mengambil data gitu ya. Nah, faktor-faktornya itu apa saja? Kalau di buku dijelaskan ada 4 ini ya. Yang pertama gangguan sistem akibat pengukuran itu sendiri. Kemudian yang kedua error akibat input lingkungan, artinya ada faktor lingkungan atau andil dari lingkungan sekitar pengukuran gitu ya.
Kemudian yang ketiga tadi ya, ketika instrumen itu dia mempunyai umur tertentu dan sering digunakan, maka dia akan mengalami ini keausan. Di komponennya itu mengalami keausan. Yang keempat terkait connecting leads, jadi penghubungan kabel misalkan ya. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi ini yang pertama terkait gangguan sistem akibat pengukuran atau penyimpangan ya, penyimpangan atau gangguan sistem akibat pengukuran. Nah, penyimpangan pada sistem yang diukur akibat tindakan pengukuran atau akibat kita mengambil data itu merupakan sumber kesalahan sistematik yang paling umum gitu ya. Misalkan kita pengen mengukur suhu air gitu ya. Nah, airnya itu kita kan tempatkan di dalam gelas beker misalkan. Nah, kita pengen mengukur suhu air tersebut. Nah, airnya itu air panas ya. Berapa kira-kira suhunya gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengukur suhunya kan maka kita akan ambil termometer air raksa ya, kita celupkan saja gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau termometer air raksanya sebelum dia kita celupkan itu kan dia berada di suhu kamar ya, suhu ruangan gitu ya. Nah, kemudian kita celupkan ke wadah gitu ya. Nah, maka ini dengan melakukan atau mencelupkan termometer raksa tadi ke dalam air, kita akan memasukkan massa yang relatif dingin karena kan termometernya tadi suhu ruangan, sedangkan air yang ada di beaker gelasnya tadi air panas gitu ya. Artinya dia akan terjadi perpindahan panas ya antara air di dalam gelas dengan si termometernya gitu ya. Nah, perpindahan panasnya ini akan menurunkan suhu air gitu ya, meskipun memang tidak signifikan. Jadi meskipun penurunan suhu ini sangat kecil ya, atau kalau di termometernya ya tidak terdeteksi secara ini ya, karena resolusi si termometernya seperti itu ya, atau efeknya itu terbatas gitu ya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan penyimpangan. Artinya misalkan dia terukur 70 derajat gitu ya. Nah, kalau kita misalkan pakai yang bukan termometer air raksa misalkan, audit tidak benar-benar 70 derajat karena ada efek tadi perpindahan panas antara si termometer dengan si air tadi gitu ya. Jadi bisa saja penyimpangan ketika kita melakukan proses ambil data itu muncul gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan adanya error misalkan seperti itu. Misalnya kita mengukur pakai termometer air raksanya itu yang kita buat sendiri, dengan kita bandingkan dengan alat standar ada perbedaan, kok muncul error ya padahal kan cuma mengukur. Nah, itu bisa diakibatkan oleh faktor tadi misalkan perpindahan panas tadi. Maksudnya seperti itu yang dimaksud sebagai penyimpangan akibat proses pengukuran atau tindakan pengukuran gitu ya. Atau contoh itu salah satu contoh ya. Contoh yang lain kalau buku itu dijelaskan terkait dengan ketika mengukur aliran fluida menggunakan orifice plate. Jadi yang dijelaskan nanti terkait orifice plate itu ada di pengukuran aliran ya. Cuman ini contoh saja ya. Ketika orifice plate ditempatkan ke dalam pipa pembawa fluida untuk mengukur laju aliran. Jadi orifice plate itu untuk mengukur laju aliran yang merupakan fungsi dari tekanan yang diikuti dari dua sisi orifice plate. Prosedur pengukurannya menyebabkan hilangnya tekanan pada fluida yang mengalir karena adanya si plate dari orifice plate. Penyimpangan pada sistem yang jujur seringkali bisa sangat signifikan. Jadi awalnya memang mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya penyimpangannya gitu ya, tapi karena prosesnya misalkan itu bisa saja jadi yang signifikan ya. Dengan demikian pada umumnya proses pengukuran itu selalu mengganggu sistem yang jujur gitu ya. Jadi kita memasukkan termometer ke air itu sebenarnya dia sudah ada mengganggu suhu si airnya itu sendiri, maksudnya seperti itu ya. Gitu juga dengan ini misalkan kita mengukur laju aliran dengan orifice plate ya, kita menempatkan orifice plate di dalam pipa itu sudah mengganggu laju aliran yang akan kita ukur sendiri kan ya. Itu maksudnya itu. Jadi itu salah satu penyebab munculnya error
tidak signifikan ya, biasanya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu besar ya. Besarnya memang itu bervariasi ya, dari satu sistem pengukuran ke sistem pengukuran berikutnya ya, dan dipengaruhi terutama oleh device instrumen yang kita gunakan dalam pengukuran ya. Nah, cara mengembangkan pada sistem yang terus merupakan pertimbangan penting pada instrumen atau dalam proses pengukuran itu sendiri ya. Jadi sebelum melakukan pengukuran kan kita harus istilahnya memperhatikan kira-kira apa saja yang bisa mempengaruhi proses pengukuran itu sendiri. Itu juga nanti kalau misalkan ambil data ya ini kita sebenarnya sudah dokter masih ada error ya karena ada pengukuran kita tidak bisa melakukan, tapi yang kita lakukan apa minimalisasi sampai error lalu ya. Jadi kalau terkait device juga algoritma yang bisa kita lakukan baik kalau misalkan errornya kecil ya atau masih tingkat percaya yang masih tinggi gitu ya. Belajar dari ya. Dan ini juga tidak menjelaskan dari awal-awal kayak mungkin ya sudah di pengamatan instrumen ya harusnya. Ini dalam analisis penyimpangan selama pengukuran ya pada listrik contoh terkait dengan pengukuran pada listrik. Nah biasanya itu untuk sistem pengukuran yang dalam rangkaian listrik teori yang ring mengatakan ya misalkan ada rangkaian ini cukup ada ya dipakai jadi rangkaian yang dikali nah ini di 5 buah resistor ya 5 buah resistor ya kemudian temanya di sini tegangan ada yang namanya sendiri tujuan melakukan formatnya sendiri di dalam formatnya sendiri dia tegangan sendiri atau tegangan AM-nya teman-teman kita mau tegangan adalah alat-alat sendiri itu di sini ini kan yang formatnya ini yang akan diukur itu. Nah di dalam formatnya sendiri dia ada atau punya resisten tadi dalam diri ya gitu ya. Di sini ada kira-kira resisten atau dalam diri ada nama urutan resistensi antara titik A sehingga dia mengganggu rangkaian keseluruhan ini sendiri misalnya. Rangkaian ini dengan jika ada air panas kita masukkan meter gitu ya. Berbeda dengan ini kita mau mengukur tegangannya di rangkaian ini otomatis kalau kita samakan kan ya kalau kita dengan output nah itu secara tidak maksudnya secara ini ya dalam proses pengukuran dia akan secara ketika kita mengukur dia tetap akan posisi rangkaian keseluruhannya sendiri ya oleh itu tegangan EM yang diukur dari sebenarnya bukan baik tegangan rangkaian ini sebelum pengukuran artinya ada faktor ketika ini diukurkan pemerintah ada faktor ininya juga ya karena ini mengganggu rangkaian ini sendiri ya. Nah tingkat pengukurannya pada kira-kira antara tegangan rangkaian dan membandingkannya gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui errornya berapa kita bisa menghitung tegangan rangkaian terbuka itu dan membandingkannya dengan si MM-nya ini atau device meternya ini ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, makanya kita perlu mengkonsepsi atau perlu mengubah tadi rangkaian yang di gambar A ini kita ubah menjadi rangkaian yang digambar menggunakan teorema teknik ya. Jadi untuk menggunakan teorema teknik kita memungkinkan untuk mengubah rangkaian yang ada di gambar A tadi
yang terdiri dari 2 sumber tegangan dan 5 resistor tadi itu kita kaitkan dengan rangkaian ekuivalen gitu ya, yang hanya berisi satu resistansi dan satu sumber tegangan seperti yang gambar di ini ya. Jadi untuk tujuan mendefinisikan resistansi tunggal ekuivalen suatu rangkaian dengan teori definit, semua sumber tegangan itu direpresentasikan hanya dengan resistansi internalnya gitu ya. Nah, kita asumsikan 0 ya. Seperti pada gambar yang ini. Nah, analisis dilanjutkan dengan menghitung resistansi ekuivalen dari bagian-bagian rangkaian dan membangunnya sampai resistansi ekuivalen yang diperlukan untuk keseluruhan rangkaian itu diperoleh gitu ya. Dan caranya seperti apa, kita hitung dulu satu-satu. Misalkan kita hitung yang di sini ya, yang di sini CD ini dulu gitu ya, mulai dari C ke D gitu ya. Nah, R-nya itu terdiri dari sepasang resistansi seri yang ini kan, yang CD ya, ini seri diparalelkan dengan R3 gitu ya, atau lihat yang ini C ya, ini C sebenarnya. Di sini CD-nya itu ini kan seri ya, yang ini paralel ya, jadi R1 R2 nya seri diparalel dengan R3. Nah, kita tahu ya RCD-nya seperti ini ya, jadi ini di seri dulu R1 dan R2, kemudian baru diparalel dengan R3. Nah, kemudian setelah yang ini, yang CD, kita ke yang titik AB gitu ya. Jadi titik AB dia sama ya, titik AB ini tadi kan sudah dicari ekuivalennya RCD ya. RCD berarti ini seri dengan R4 kemudian paralel dengan R5 gitu ya. Jadi kita punya itu. Ini tadi kan udah jadi satu ya, jadi satu. Ini kan udah di RCD. Ini satu R misalkan, ini RCD. Nah, ini kan seri dengan yang ini paralel dengan R5. Berarti kita punya ini RAB-nya gitu ya. Kita serikan dengan RCD tadi. Kemudian ditambah R4 baru diparalelkan dengan yang R5, hasilnya yang ini ya. Nah, kemudian kita ganti RCD menggunakan persamaan sebelumnya nyari RCD kan pakai kayak ini ya. Nah, kita masukkan yang RCD ini, kita ganti dengan yang ini udah ada, kita ganti dengan ini gitu, maka diperoleh hasil yang ini. Tidak perlu ibu turunkan ya, mudah ya. Jadi ini tinggal diganti aja RCD-nya dengan ini R1 plus R2 kali R3 dibagi R1 plus R2 plus R3 gitu ya. Kita akan dapatkan yang ini gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui arus yang mengalir dalam rangkaian gitu ya, I-nya gitu ya. Jadi kita definisikan I sebagai arus yang mengalir dalam rangkaian ketika alat ukur dihubungkan gitu ya. Nah, maka bisa kita tuliskan I-nya itu I kan V per R ya, atau ini tadi kan V-nya tegangannya tadi E0 ya, kan kita mau cari tegangan terbukanya dari E0-nya tadi ya. Jadi E0 per RAB, ini RAB adalah R ekuivalen tadi ya untuk rangkaian Thevenin ini tadi ya. Dari ini kita punya RAB ini, itu ya apa maksudnya ya. Jadi E0 itu sama dengan RAB plus RM gitu ya, yang RM-nya yang hambatan dalam si instrumen ukurnya tadi atau multimeternya tadi gitu ya. Nah, kemudian tegangan yang diukur oleh multimeter sendiri EM-nya itu sama dengan ini, RM kalikan E0 per RAB plus RM, ini untuk si EM-nya ini gitu ya. Nah, kemudian ini ya, dengan tidak adanya alat ukur dan hambatan RM, maka tegangan pada AB akan menjadi sumber tegangan rangkaian ekuivalen yang nilainya E0 gitu ya. Artinya kalau misalkan belum dihubungkan dengan multimeter tadi ya. Oleh karena itu, efek pengukuran adalah mengurangi tegangan pada AB dengan perbandingan yang diberikan. Jadi kita bandingkan EM dengan E0 tadi. Kita punya perbandingan seperti ini gitu ya, dari sini. Ya. Nah, dengan demikian kita tahu semakin besar RM, maka rasio EM per E0-nya itu semakin mendekati 1, yang menunjukkan bahwa strategi desain itu harus membuat RM setinggi mungkin untuk meminimalkan penyimpangan pada sistem yang diukur gitu ya. Contoh misalkan komponen rangkaian yang ditunjukkan pada gambar ini itu mempunyai nilai-nilai berikut. Jadi R1-nya berapa, misalkan ini 400 ohm, R2-nya 600 ohm, R3-nya 1000, R4 500, dan R5-nya diketahui 5000 ohm.
Nah, kemudian diketahui nih tegangan pada AB diukur dengan voltmeter yang mempunyai resistansi internal 9.500 ohm. Jadi ini adalah RM-nya ya, RM-nya itu 9.500. Gitu ya. Nah, yang ditanya berapakah error pengukuran yang disebabkan oleh hambatan alat ukur tersebut gitu ya. Yang ditanya error akibat kita melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter. Diketahui hambatan dalam multimeternya 9.500. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, kita ubah rangkaian ini menjadi atau kita gunakan teorema teknik untuk rangkaian yang tadi ya. Kita cari rangkaian ekuivalennya menggunakan persamaan yang ini tadi, yang RAB ini. Setelah kita hitung ini ya, misalkan ini didapatkan hasilnya 500 ohm. Nah, kemudian baru kita bandingkan tadi EM per R0-nya kan ini udah ada ya. EM per R0-nya kita tinggal masukkan nilainya saja. EM per R0 kan RM per RAB plus RM. Sudah ada nilainya gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, nanti nilainya berapa gitu ya, perbandingannya. Nah, kesalahan pengukuran itu diberikan oleh N0 minus EM gitu ya, N0 minus EM. Misalkan ini tadi EM-nya, ini kita pindah ruas ke sini, N0 kalikan RM per RAB plus RM gitu ya. Nah, maka N0 dikurangi EM itu tidak lain adalah N0 dikurangi ini, EM-nya kan ini ya, N0 dikalikan RM ini ya. Berarti ini N0 dikurangi N0 kalikan ini. Makanya ini muncul N0 dalam kurung 1 minus RM per RAB plus RM gitu ya. Nah, hasilnya jadinya N0 kalikan 1 min 9.500 per 10.000. Atau hasilnya sama dengan 0,95 N0 gitu ya. Artinya kalau dipersenkan berarti ini 95% N0, artinya errornya sekitar 5%. Nah, caranya seperti itu. Ini contoh kalau misalkan untuk pengukuran ini ya, listrik, tapi rangkaiannya seperti ini ya. Dia mau diukur dengan menggunakan voltmeter. Error yang muncul itu kira-kira memunculkan error gitu ya maksudnya ya. Nah, yang kedua, error sistematik bisa muncul dari ini, error akibat adanya input lingkungan. Jadi input lingkungan di sini yang dimaksud di sini itu input yang tampak nyata pada suatu sistem pengukuran yang sebenarnya disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan di sekitar sistem pengukuran gitu ya, atau bisa kita katakan sebagai perubahan kondisi lingkungan misalkan seperti itu ya. Nah, fakta bahwa karakteristik statik dan dinamis yang ditentukan untuk masing-masing device alat ukur itu hanya berlaku untuk kondisi lingkungan tertentu gitu ya. Misalkan suhu, dia tergantung pada suhu dan tekanan. Misalkan alat ukur apa ya, misalkan contoh tadi termometer raksa itu dia hanya akurat untuk misalkan suhu ruang yang atau suhu ruang gitu ya. Misalkan dia di suhu yang tinggi itu dia ternyata penyimpangannya terlalu besar. Nah, itu bisa disebut sebagai faktor lingkungan. Artinya kalau kita menggunakan termometer air raksa misalkan itu kalau untuk di suhu tinggi misalkan atau di suhu rendah dia tidak bisa, dia hanya bisanya di suhu ruang misal seperti itu. Itu contoh ya, hanya contoh saja ya. Jadi dia tergantung pada kondisi lingkungan tertentu gitu ya. Kalau misalkan suhunya berbeda, nah maka si alat itu tidak akurat lagi. Misalkan contoh tadi kayak orifice plate tadi, misalkan di datasheet dia hanya bisa mengukur ketika tekanannya sekian sampai sekian gitu ya, di datasheetnya ada rentangnya gitu ya. Nah, maka dia tidak akurat lagi kalau mengukur tekanan yang di atasnya atau di bawahnya misal seperti itu. Nah, kondisi yang ditentukan ini harus direproduksi semirip mungkin selama proses kalibrasi gitu ya. Jika jauh dari kondisi kalibrasi yang ditentukan, maka karakteristik alat ukur itu bervariasi sampai batas tertentu dan dapat menyebabkan error pengukuran gitu ya. Nah, besarnya variasi yang disebabkan oleh lingkungan itu diukur dengan dua konstanta yang dikenal sebagai sensitivity drift atau penyimpangan sensitivitas dan
disebut sebagai zero drift atau penyimpangan nol gitu ya. Yang keduanya umumnya disertakan dalam datasheet gitu ya. Biasanya ada di datasheet berapa nilai sensitivity drift dan juga zero driftnya gitu ya. Nah, variasi kondisi lingkungan yang jauh dari kondisi kalibrasi itu terkadang digambarkan sebagai modifikasi masukan pada sistem pengukuran karena variasi tersebut mengubah keluaran sistem. Ya, jadi itu tadi kondisi lingkungan yang misalkan di datasheet itu harusnya cuman sampai suhu 30 misalkan, kalau digunakan untuk mengukur di suhu yang di atas 30 artinya kan jauh dari kondisi kalibrasinya seperti itu ya, maka nanti akan output dari sistem tadi tidak seakurat yang sesuai datasheetnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, ketika terdapat input yang dapat memodifikasi, seringkali sulit untuk menentukan seberapa besar perubahan output dalam suatu sistem pengukuran yang disebabkan oleh perubahan variabel yang diukur, dan seberapa besar perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan. Gitu ya. Nah, misalkan diilustrasikan di contoh ya, kalau di buku contohnya itu misalkan kita diberikan kotak kecil yang tertutup, kemudian diberitahukan kotak tersebut misalkan isinya tikus, tapi kotak kosongnya itu misalkan beratnya 0,1 ketika kosong. Nah, misalkan kita timbang ternyata 1 kilogram, artinya berat kotak kosong kan harusnya 0,1, berarti berat tikusnya 0,9 gitu ya realitanya harusnya. Nah, tetapi kondisi yang kita timbang 1 kilogram ini tidak langsung memberitahu yang di dalam kotak itu sesuai, maksudnya kalau misalkan 1 kilogram tadi ya, berat kotak kosongnya 0,1, nah artinya harusnya tikusnya itu beratnya 0,9 di dalam kotak. Ini kalau sesuai atau tidak ada error sama sekali atau input nyatanya. Nah, tapi bisa juga kotak kosongnya itu dia punya bias timbangan 0,9 kg akibat adanya perubahan suhu. Artinya apa? Si kotak kosongnya sendiri itu bisa saja menunjukkan nilai yang bukan 0,1, maksudnya seperti itu, atau bisa saja tikusnya itu misalkan cuma seberat 0,4 kilo realitanya gitu ya yang di dalam kotak, artinya biasnya berapa gitu ya. Berarti kalau misalkan tikusnya sebesar 0,4 kilo, kalau ditambahkan 0,1 kotak kosong tadi gitu ya, berarti ada bias 0,5 kilo gitu ya antara input nyata dan lingkungannya gitu ya. Dengan demikian besarnya input lingkungan itu harus diukur dulu gitu ya sebelum nilai besaran yang diukur atau masukan realnya itu dapat ditentukan dari pembacaan output suatu instrumen gitu ya. Artinya maksudnya kalau kondisi idealnya kan ini kalau 0,1 kg itu kan ketika kosong berarti harusnya 0,9 ya berat tikusnya. Nah, itu benar-benar harus dipastikan dulu karena bisa saja muncul kondisi yang B atau C ini, atau artinya ada bias gitu ya, atau ada penyimpangan lingkungan seperti itu ya. Jadi benar-benar perancang sistem itu dia harus memperhitungkan atau mengurangi kerentanan alat ukur terhadap input lingkungan, atau alternatifnya mengukur pengaruh input lingkungan dan mengoreksinya dalam pembacaan output instrumen. Jadi misalkan kalau memang benar-benar harus mengukurnya seperti itu, ya kita ukur dulu ke faktor lingkungannya tersebut. Misalkan ketika normal ya, misalkan di bawah di dalam suhu ruang ketika 20 derajat misalkan. Nah, ketika dibawa ke suhu 30 dia 21 misalkan, kan ada selisih. Nah, itu harus dijadikan patokan gitu ya. Apakah dia selisihnya itu sesuai ataukah terlalu jauh, atau bisa dikurangi lagi atau tidak, atau memang benar-benar tidak bisa mengukur di kondisi seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi faktor lingkungannya harus benar-benar diperhatikan dulu gitu ya. Nah, itu yang kedua tadi ya, atau bisa memunculkan error sistematik. Yang ketiga, error sistematik itu bisa muncul karena keausan pada komponen instrumen. Jadi error sistematis seringkali dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu karena kondisi instrumen yang sudah aus, artinya dia mungkin sudah berumur, artinya kan kalau instrumen itu ada
waktunya ya, misalkan dia sudah berusia 5 tahun dan sudah dipakai berulang kali, maka untuk menguranginya seperti apa supaya alat tersebut masih akurat, ya harus dikalibrasi ulang, misalkan seperti itu. Kemudian yang faktor yang selanjutnya ya, faktor selanjutnya terkait dengan connecting leads atau penyambungan kabel gitu ya. Nah, dalam penyambungan komponen-komponen suatu sistem pengukuran, sumber error yang umum adalah kegagalan memperhitungkan resistansi kabel penghubung atau tadi ya, misalkan untuk dalam kasus ini ya, sistem pengukuran yang digerakkan secara pneumatik atau hidrolik gitu ya. Misalkan dalam penerapan termometer hambatan ya, sering ditemukan bahwa termometer itu terpisah dari bagian lain sistem pengukuran sekitar 100 meter. Misalkan ada ada bagian atau dia tuh si termometernya itu terpisah gitu ya. Nah, hambatan kawat tembaga, misalkan dia ukurannya 20 gauge, ini ya, itu ternyata hambatan kawat tembaganya sendiri itu 7 ohm dan terdapat komplikasi lebih lanjut karena kawat tersebut mempunyai koefisien suhu 1 miliohm per derajat Celcius gitu ya, misalkan seperti itu. Ini kondisinya misalkan seperti itu. Oleh karena itu pertimbangan yang cermat perlu diberikan pada pemilihan kabel penghubungnya gitu. Artinya kabel penghubungnya itu yang sesuai itu harus diperhatikan dulu ya. Jadi kita harus ini ya, maksudnya benda-benda tersebut tidak hanya harus memiliki penampang melintang yang memadai sehingga resistansinya itu dapat diminimalkan, tetapi juga harus di screening gitu atau disaring atau difilter gitu ya, atau difilter untuk meminimalisir adanya noise gitu ya. Gitu. Jadi pemfilteran atau penscreeningan itu penting ya dalam jalur perutaraan kabel gitu ya. Dia harus mempunyai perencanaan yang cermat juga gitu ya. Nah, kalau di buku ini salah satu pengalaman si penulis ya, kalau misalkan dia dalam ini ya melakukan pengukurannya ini menggunakan pengkabelan ya, maksudnya pengukuran dengan menggunakan pengkabelan. Itu kalau menggunakan pengkabelan biasa yang tidak diukur tadi itu dia mempunyai noise yang cukup tinggi. Nah, ketika dia mengubah rute kabelnya gitu ya, dia bisa meminimalisir noise-nya itu berkurang 10 kali lipat. Misalkan awalnya dia amplitude noise-nya ini bukan sinyal itu cukup tinggi 50 Hz misalkan. Ketika dia mengubah jalur atau mengubah rute pengkabelannya, dia bisa meminimalisirnya menjadi 5 Hz misalkan seperti itu. Ini kalau ini contoh di buku terkait pengalaman si penulis gitu ya. Nah, itu tadi kan sumber-sumber error sistematik ya. Sumber-sumber error sistematik bisa disebabkan oleh 4 hal tadi gitu ya. Nah, bagaimana cara mereduksi error sistematik tersebut gitu ya. Nah, ini di sini dirangkum ya bagaimana mengurangi error sistematik ya. Jadi yang pertama ya kita harus berhati-hati dalam mendesain instrumen gitu ya. Contoh dalam mendesain strain gauge gitu ya, elemennya itu harus dibuat dari material yang memiliki resistansi yang dia mempunyai nilai koefisien yang cukup kecil atau cukup tidak terpengaruh terhadap faktor suhu misalkan seperti itu. Jadi dia kerentanan terhadap suhu itu kecil. Artinya kalau ada perbedaan suhu si alatnya itu dia tidak gampang berubah-ubah misalkan seperti itu. Karena kalau dia rentan terhadap suhu, nanti kalau digunakan untuk mengukur di suhu berbeda, dia akan berbeda pula gitu. Nah, itu kita akan kesulitan untuk melakukan analisis datanya seperti itu. Bisa, tapi maksudnya lebih rumit. Karena kita harus menghitungkan di selisihnya. Kalau misalkan dia di suhu optimalnya, kemudian ketika kita gunakan di suhu yang berbeda itu selisihnya berapa, kita harus mengurangkannya dulu. Maksudnya seperti itu. Jadi lebih rumit untuk analisisnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa mengurangi, misalkan dengan menggunakan material yang tidak terkena kerentanan suhu tadi, nah kita analisisnya jauh lebih mudah, misalkan seperti itu ya. Yang kedua, method of opposing inputs, yakni melakukan metode inputan terbalik dari pengaruh perubahan lingkungan gitu ya. Jadi
kita ini dulu, hitung dulu tadi pengaruh lingkungannya itu kita kita hitung dulu, kita sudah prediksikan dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, high gain feedback. Jadi reduksi error sistematik itu dapat dilakukan dengan memberikan atau membuat nilai feedback alat menjadi bernilai tinggi. Kemudian yang bisa dilakukan yang keempat, kalibrasi. Nah, kalibrasi itu sangat penting dilakukan dalam sistem pengukuran. Hal ini dikarenakan alat yang dipakai bisa jadi mengalami perubahan sensitivitas gitu ya, karena adanya input lingkungan tadi. Jadi kalau misalkan kita mau meminimalisir input lingkungan misalkan ya kita harus mengkalibrasi alat kita terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang kelima, manual correction of output reading. Jadi beberapa alat itu ada yang dia sangat sensitif gitu ya. Nah, nilai sensitif berubah apabila penggunanya berbeda, misal seperti itu. Nah, sehingga perlu dilakukan koreksi manual. Jadi misalkan ada suatu alat yang dia sensitif terhadap getaran misalkan. Nah, jadi kalau orang yang mengukur dengan orang yang lain, faktor getarannya bisa berbeda, misalkan seperti itu. Nah, jadi harus dikoreksi secara manual. Kemudian yang keenam, intelligent instrument, artinya instrumen cerdas yang memiliki ekstra sensor yang dapat mengukur nilai inputan dari nilai lingkungan dan secara otomatis dapat melakukan penyesuaian terhadap nilai output yang terbaca pada alat. Nah, itu cara mereduksi yang kelima ya. Nah, kemudian ini bagaimana cara mereduksi error sistematis ya. Jadi bisa dilakukan dengan 6 hal ini. Ya, tapi yang paling utama yaitu tadi ya, sebelum melakukan pengukuran kita harus benar-benar desain eksperimen kita itu sudah proper sebelum melakukan pengambilan data gitu ya. Jadi sudah proper, sudah siap, kemudian kalibrasi. Jadi sebelum kita mengukur semua alat yang terkait dengan desain itu sudah kita kalibrasi seperti itu ya. Itu untuk meminimalisir error sistematik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke error random ya, atau random error ya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke error random atau random error ya, atau acak, error acak gitu ya. Nah, random error di dalam pengukuran itu disebabkan oleh variabel yang tidak dapat diprediksi di dalam sistem pengukuran gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya tadi ya dengan melakukan pengukuran berulang. Jadi kita tidak boleh melakukan pengukuran tunggal itu karena apa ya? Untuk meminimalisir si random error ini gitu ya. Karena kalau untuk pengukuran tunggal random errornya sangat besar nanti. Nah, random error itu bisa diselesaikan dengan menggunakan statistik atau menggunakan pendekatan statistik. Karena kita melakukan pengukuran berulang, artinya kan kita merata-rata ya hasil pengukuran kita ya. Misalkan 5 kali pengukuran, berarti kan kita rata-rata dari 5 pengukuran tersebut gitu ya. Nah, untuk mengurangi pengaruh random error dilakukan pengukuran secara berulang sehingga nantinya diperoleh nilai rata-rata pengukuran. Ini tadi ya. Nah, metode statistik yang digunakan guna mereduksi random error itu dilakukan dengan menghitung mean, median, modus, dan nilai statistik yang lain. Contohnya misalkan standar deviasi, variannya gitu ya. Nah, kemudian reliabilitas pengukuran berkaitan dengan hubungan antara nilai mean dan median. Gitu ya. Jadi semakin mirip nilai keduanya, maka data tersebut semakin reliable, artinya dia mempunyai nilai yang sama di setiap pengukuran gitu ya. Atau mirip dengan yang kita bahas di karakteristik statik, apa kalau kita melakukan pengukuran yang sama di setiap titik, berarti dia bisa kita katakan presisi gitu ya. Nah, standar deviasi dan variansi itu menggambarkan sebaran pengukuran sebagai rentang dari nilai terbesar dan terkecil yang terdistribusi di antara nilai rata-rata. Ini lebih ke statistiknya ya, harusnya di statistika sudah dapat ya. Jadi untuk random error, nah ini tugas pertama ya, silahkan untuk statistikanya mulai dari mean, median, kemudian
standar deviasi atau varians, kemudian bagaimana cara menampilkan data terkait dengan distribusi data, misalkan menggunakan grafik batang atau apa. Nah, silakan ini nanti diresum di buku ya, di bab 3 yang terkait random error. Itu ya, tugas pertamanya. Nah, kemudian kita masuk ya, kalau tadi error itu masuknya di bab 3 ya, kita masuk langsung ke kalibrasi itu di bab 4 ya. Nanti kalau di buku silakan dibaca di bab 4. Jadi kalibrasi alat pengukuran dan sensor gitu ya. Nah, kalibrasi sendiri itu artinya apa? Membandingkan hasil output alat yang kita uji atau yang kita desain gitu ya dengan output alat lain yang sudah diketahui akurasinya ketika digunakan untuk mengukur inputan yang sama, atau bisa kita katakan kita bandingkan output alat yang kita uji dengan output alat yang sudah terstandarisasi, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau melakukan kalibrasi itu pembandingnya apa ya? Pembandingnya dengan alat yang sudah terstandar gitu ya. Nah, dalam kalibrasi berarti kita ingin mengetahui apakah alat yang kita gunakan itu dapat dipercaya atau tidak, atau berkaitan dengan reliability dan validity-nya. Ya, reliable dan valid enggak gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, alat dikatakan dapat diterima hasil pengukurannya jika akurasinya itu mencapai kurang lebih 2%. Artinya tingkat kesalahannya sekitar 2% gitu ya. Atau tingkat kepercayaannya 98 ya. Atau kalau misalkan membuat sendiri, kalau ini kan misalkan alat yang sudah pabrikan gitu ya, kalau membuat sendiri mungkin ya 95% bisa dikatakan masih cukup bagus ya. Tapi paling bagusnya ini gitu ya. Nah, kemudian kontrol kalibrasi terhadap lingkungan. Jadi kita dalam mengkalibrasi pun tetap tidak bisa lepas yang namanya faktor lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan ini bisa sangat mempengaruhi ketika kita melakukan proses kalibrasi. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi alat, sehingga perlu dilakukan kalibrasi untuk menghindari error sistematik sendiri gitu ya. Jadi tadi kan salah satu mengurangi error random itu kan dengan statistik ya. Kalau yang error sistematik itu bisa dengan menggunakan, kita kalibrasi dulu alatnya gitu ya. Nah, maksudnya ini tadi ya, cara mengurangi error sistematik tadi ya. Nah, beberapa hal yang berpengaruh terhadap kalibrasi alat, diantaranya misalkan ini ya, suhu atau temperatur, kemudian kelembapan, kemudian ketiga perisai elektromagnetik, yang keempat teknik grounding gitu ya. Jadi bisa faktor lingkungan berikut bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi hasil kalibrasi terhadap suatu alat ukur gitu. Jadi sehingga kita perlu mengontrolnya gitu ya. Nah, kemudian untuk kalibrasi sendiri kan kita membandingkan besaran atau alat ukur yang akan kita uji dengan alat terstandar gitu ya. Nah, berarti kita membandingkannya dengan alat-alat yang sudah terstandar sebelumnya gitu ya, atau alat-alat yang memang sudah distandarisasi. Nah, ini kalibrasi alat-alat yang banyak digunakan baik untuk praktikum, riset maupun dalam industri itu dikelola dengan menetapkan standar yang dikelola melalui ISO 9000 ini ya. Jadi kalibrasi suatu alat dilakukan melalui suatu rantai kalibrasi ini ya, calibration chain gitu ya. Jadi rantai kalibrasi, jadi ada urutannya gitu ya, atau runtutan proses kalibrasi. Nah, runtutan proses kalibrasi bisa digambarkan di ini gambar berikut gitu ya. Jadi yang paling atas ini ya, ini National Standard Organization, itu di suatu negara. Nah, sebenarnya di atasnya lagi itu ada international standard gitu ya. Nah, National Standard Organization ini yang mengkalibrasi siapa ya, yang internasional itu. Cuman ini kita patokannya tertingginya nasional ya. Kemudian ini adalah referensi standar primer gitu ya. Kemudian referensi standar sekunder atau
Yang kedua itu laboratorium gitu ya. Jadi standar laboratorium. Nah, standar laboratorium itu alat-alat yang digunakan untuk mengkalibrasi yang bawahnya. Bawahnya itu apa? Bawahnya itu company instrument laboratory atau working standard atau yang digunakan dalam industri gitu ya. Jadi alat-alat yang digunakan di industri itu tidak serta-merta itu digunakan terus tanpa adanya pengkalibrasian. Nah, yang mengkalibrasi siapa ya? Yang ini, yang atasnya ini gitu. Jadi yang berhak mengkalibrasi ini adalah alat-alat yang di bagian ini. Kemudian yang standar itu yang di sini lagi gitu. Jadi ada urutannya. Tidak bisa langsung misalkan ini ya instrumen proses. Nah, ini itu yang ini kalau ini kan standar industri, ini misalkan di lab atau di yang skalanya lebih kecil lagi ya, misalkan di apa namanya pusat riset misalkan seperti itu. Nah, ini proses instrumen namanya. Nah, ini tidak bisa kalibrasinya langsung ke sini enggak. Jadi ada urutannya. Jadi yang berhak mengkalibrasi yang ini itu atasnya yaitu yang ini. Nah, atasnya ini alatnya dikalibrasi oleh siapa? Yang ini. Gitu. Jadi ada rantai urutan proses kalibrasinya gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian alat yang sudah terkalibrasi oleh Badan Standarisasi Nasional itu akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikatnya itu isinya apa saja? Sertifikatnya itu biasanya berisi ini. Yang pertama, identifikasi hal-hal terkait alat yang dikalibrasi. Misalkan kalibrasi massa timbangan misalkan. Nah, itu identifikasinya apa, misalnya timbangannya jenisnya apa, dia bisa mengukur dari masa berapa sampai berapa misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, hasil kalibrasi yang diperoleh gitu ya. Nah, hasil kalibrasinya itu artinya oh alat ini sudah dikalibrasi dan masih bisa digunakan misal seperti itu, atau alat ini sudah dikalibrasi tetapi masuk ke intinya sudah tidak bisa digunakan lagi misal seperti itu. Jadi hasilnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian pengukuran yang diperoleh oleh alat. Jadi ada nilai ketidakpastiannya. Kemudian yang empat, batasan-batasan penggunaan. Jadi tadi ya, misalkan untuk yang timbangan tadi batasannya apa? Tidak boleh mengukur di atas masa berapa. Gitu. Kemudian ada tanggal tertera kalibrasinya atau tanggal kalibrasi ya. Nanti juga ada kapan dia harus dikalibrasi lagi gitu ya. Jadi ada keterangan itunya. Kemudian ada otoritas yang mengeluarkan kalibrasi. Dan itu tadi misalkan kalau yang standar lab dia kan harus dikalibrasi oleh yang di atasnya tadi ya. Nah, itu yang yang mengeluarkan gitu ya. Kalau di lab-lab itu biasanya ada istilahkan ya, pernah mendengar ya, Komite Akreditasi Nasional. Biasanya nanti kalau alat-alatnya itu ada simbolkan, nah itu berarti nanti dia tersertifikasikan gitu maksudnya. Nah, ini contoh untuk identitas kalibrasi tadi. Jadi alat yang sudah dikalibrasi akan memperoleh sertifikat yang komponennya berupa berikut. Jadi ini ya tadi tipe instrumen, kemudian misalkan nomornya berapa, limit pengukurannya berapa, lokasinya di mana gitu ya, penggunaannya untuk apa gitu ya. Kemudian frekuensi kalibrasi itu artinya alat ini misalkan sudah dikalibrasi dan harus dikalibrasi lagi itu kapan gitu ya. Nah, ini company misalkan ini alat di perusahaan misalkan, atau alat di industri atau alat di lab misalkan seperti itu. Nah, kurang lebih sertifikatnya seperti ini itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan dicek buku ya. Nah, ini tadi terkait halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar ya. Oke, maaf ya, laptop Ibu ternyata mati ya, Ibu lupa men-charger, tapi untungnya ini tadi sudah
materinya sudah selesai ya. Cuman tadi Ibu terlupa ya, belum absen. Jadi minta tolong Hasan yang hadir hari ini silakan dicatat, nanti dikirimkan ke Ibu. Begitu juga untuk screenshot perkuliahan hari ini ya Hasan ya. Sudah di screenshot ya. Hasan ada nggak? Atau ada yang sudah men-screenshot untuk kuliah hari ini? Halo? Ada nggak yang sudah screenshot untuk perkuliahan kita hari ini ya? Tidak ada ya? Belum ada, Ibu. Oke. Atau Hasan nggak ada ya? Tadi Hasan ada nggak ya? Harusnya nanti ini ya PC-nya ya. Tapi karena Hasan belum menjawab, minta tolong ya yang siapa ya yang biasanya pakai laptop Vina ya. Silakan di screenshot ya. Tolong di nyalakan kameranya. Kemudian tolong di screenshotkan ya untuk di perkuliahan hari ini. Yang menggunakan laptop siapa ya? Mohon maaf Bu, ada apa Bu? Tadi sudah di screenshot Hasan ya? Sudah Ibu. Oke. Nah ini minta tolong di screenshot lagi ya Hasan yang on cam. Nanti dikirimkan ke Ibu tadi ya, yang screenshot tadi dan juga yang on cam ini. Silakan Hasan, dihitung aja. Tolong dinyalakan semua ya. Ibu, tidak apa-apa Bu, menggunakan HP. Ada yang menggunakan laptop nggak ya? Kalau bisa yang menggunakan laptop yang ada biasanya tanggalnya nggak ada ya. Ada yang menggunakan laptop? Oke, minta tolong ya yang menggunakan laptop, minta tolong di screenshot. Dikirim nanti di grup nggak apa-apa. Sama Hasan tadi yang materi kirim Ibu juga ya. Baik Ibu. Sudah? Tadi yang menggunakan laptop sudah ya? Sudah di screenshot ya? Nah, untuk presensi Hasan minta tolong karena laptop Ibu mati ya. Jadi Ibu nggak bisa presensi satu-satu, silakan dicatat ya Hasan siapa saja yang masuk, nanti Ibu seperti itu ya. Baik. Baik Ibu. Mungkin untuk perkuliahan hari ini cukup ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin untuk perkuliahan kita. Mohon maaf Ibu, izin Ya? bertanya Bu. Ya silakan Hasan. Untuk nilai UAS dan UTS-nya berapa ya Bu? Bobot. Kalau UAS-nya karena sepakat untuk project ya, jadi UAS-nya 50%. Kemudian UTS-nya berarti sekitar 30 atau 35 gitu ya. Berarti Jadi sisanya kecil, ya tugasnya sekitar 20 berarti Kak. Kalau tugas 20, UTS-nya 30. Jadi pas 100% gitu ya. Nah, untuk kontraknya nanti Ibu kirim lagi di classroom nanti ya. Untuk kontrak terbaru. Itu ya. Ada lagi? Sudah Ibu. Oke. Kalau tidak ada mungkin untuk perkuliahan kita Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tugasnya tadi ya yang terkait error random tadi ya. Terkait statistikanya. Silakan nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, itu saja mungkin dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.